Halo, selamat datang teman-teman semuanya dan selamat datang di teman podcast kamu. Ada Rama Arvin di sini yang akan temani kamu selama 30 menit ke depan teman-teman dengan dua narasumber yang sudah hadir ya di podcast kita untuk sore hari ini. Dan kita akan ngobrol fun ya dengan kakak berdua yang hebat dan tentunya bisa memberikan banyak inspirasi buat kita tentang hal-hal yang berbau tourism ya teman-teman. Without further ado teman-teman, saya akan kenalkan kalian berdua. Ya, di sore hari ini ada Kakak Cahyadi dan juga Kakak Guido. Selamat sore berdua. Halo Kakak. Selamat sore. Apa kabar di Jumat hari ini? Luar biasa. Ya, bagus. Bagus semua ya, Kakak Cahyadi. Hari ini semangat ya, walaupun hujan tapi tetap semangat. Mendung-mendung tapi harus tetap semangat. Nah, untuk teman podcast kamu ada Kakak Cahyadi dan juga Kakak Guido. Iya. Jadi mereka berdua ini adalah professional tour guide di mana mereka sudah melayani berbagai hal-hal yang berbau tourism ya dan juga para tamu dari luar negeri. Ini tentunya banyak pengalaman yang bisa dibagikan ke kalian-kalian di luar sana ya teman podcast kamu dan tentunya bisa memberikan banyak inspirasi ya untuk anak-anak muda tentunya ya. Nah, saya ke Kak Guido dulu nih, Kakak Guido dulu dan ya. juga Kakak Cahyadi ya. Oke, Ini bagaimana awal kalian tuh bisa menjadi tour guide nih Kakak Guido dan juga Kakak Cahyadi? Apa hal yang menjadi motivasi buat kalian buat menjadi tour guide ini Kakak? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Pertama kali ini tertarik untuk menjadi seorang tour guide itu berawal dari saya melihat atau menonton banyak banyak tayangan-tayangan di televisi yang berbau tourism. Sehingga waktu itu saya berprofesi sebagai tukang ojek sejak tahun 2010, tetapi belum tahu apa itu HPI dan juga tentang hubungan tentang ini guiding, sehingga saya beberapa kali ketemu tamu baik lokal maupun mancanegara itu hanya modal berani waktu itu antar ke beberapa tempat, kemudian saya menikmati karena bisa berbagi pengalaman, bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris walaupun masih tertatih-tatih waktu itu karena belum adanya pendidikan khusus, pendidikan dasar tentang guiding yang benar dan yang baik, dan waktu itu juga masih ilegal, sehingga kenyamanan untuk turis dan juga untuk saya sendiri itu memang agak sulit waktu itu. Oke, jadi berawal dari hal-hal yang kecil dulu dan kakak juga akhirnya jadi in love dengan bahasa Inggris dan ternyata itu bisa menjadi jalan buat kakak Guido ya untuk bisa masuk ke tour guide ini ya kakak juga kakak Guido ya. Kalau Cahyadi nih ada visinya tidak sebenarnya? Sebenarnya kalau dunia guiding tuh malah saya kosongan sama sekali. Ya benar. Tapi karena saya itu lulusan dari sastra Inggris Uniflor, terus setelah dari sastra Inggris itu setelah lulus itu mungkin bingung nih mau masuk ke mana, akhirnya memutuskan untuk menjadi volunteer untuk salah satu panti asuhan yang ada di sini. Ya bantu-bantu kita ngajar mereka untuk bahasa Inggris dan lain-lain. Kemudian ternyata ada teman-teman guide juga yang melihat, oh iya ternyata bisa bahasa Inggris, akhirnya diajaklah untuk bergabung di komunitas HPI itu, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Jadi dari situ tuh sebenarnya sama sekali sih belum pernah mengenal dunia guide. Jadi kalau mungkin lihat bule-bule jalan sembarangan, iya. Tapi kalau untuk ngobrol itu kan kadang mikir lagi ini betul tidak, karena kan memang selalu ada pikiran bahwa oh ini bagus tidak sih bahasa Inggris saya, atau jangan sampai kita omong orang tidak mengerti lagi ya. Malah pusing ini artinya apa gitu ya. Betul, akhirnya dari situ diajakin setelah lihat bagaimana teman-teman yang lain itu bekerja di lapangan. Itu kan tidak ada pelatihan atau kita belajar secara otodidak, tapi kemudian setelah berapa kali lihat itu kemudian diajak oleh teman-teman yang juga tergabung di komunitas guide itu untuk mengikuti sertifikasi profesi untuk guide. Jadi ada ujiannya lah yang dilakukan oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Guide-nya. Jadi ada pelatihan ataupun sertifikasi untuk bisa menjadi official tour guide gitu Cahyadi dan Betul sekali ya, untuk lihat kemampuannya. Oke, jadi untuk bisa dapat surat sah ini nih Kakak Cahyadi dan juga Kakak Guido itu butuh waktu berapa lama tuh buat ikut ujian ini? Apa sehari atau 2 hari 3 harian atau gimana? Online atau langsung face to face? Oke, ini kalau pengalaman pribadi saya kurang tahu tentang Kakak Guido, nanti akan diceritakan. Kalau saya sendiri itu kemarin
lembaga sertifikasi profesinya itu tuh mau mengadakan ujiannya di ND, tapi kemudian tidak jadi karena yang mengikuti ujiannya itu tuh terbatas. Nah, dibuat di Bajawa karena peserta yang ngikut di sana tuh lebih banyak. Akhirnya kita nyusul ke Bajawa, itu ada mungkin kalau kita ngikut ujiannya itu tuh dari jam 4 sore sampai ada yang sampai subuh karena saking tebalnya. Itu berapa soal sih kalau saking tebalnya itu ya? 3 Ada buku, 3 halaman, 4 ada halaman. setebal ini ya HPS yang di print itu ada setebal radio ini. Jadi kemudian kan bahwa yang ngikut itu kan yang tergabung di dunia guide itu tuh tidak cuman anak-anak muda, ada juga orang-orang tua. Nah, di Iya. situ mereka kesulitan untuk istilah-istilah yang sebenarnya mereka cuman mengerti istilah di lapangan tentang pariwisata, tapi ketika istilah pariwisata yang formal itu ditulis dalam bentuk soal, nah itu yang bikin bingung. Akhirnya kan ada yang sudah selesai saja itu ya paling cepat selesai itu juga dari jam 4 sore, jam 11 malam baru selesai. Ada yang masih bertahan sampai subuh untuk ujian itu, kemudian keesokan pagi harinya itu tuh kami disuruh untuk ini bagaimana antar ke antar ke Bena untuk bagaimana kita menjadi guide di depan teman-teman yang lain lah, kita ujian prakteknya seperti itu. Jadi ketika ujian praktek itu langsung onset ya? Langsung on stage ya. Keren sih. Kalau versinya Kakak Guido gimana nih? Apakah ada sertifikasi juga dan butuh waktu berapa lama prosesnya untuk bisa dapat surat sah itu legally ya sebagai seorang tour guide nih Kakak? Jadi waktu pertama kali mendapat undangan dari kepala desa untuk mengikuti pelatihan pemandu wisata yang diselenggarakan di hotel Dasi, di Dasi Hotel ND, itu tahun 2000 September, kurang lebih September 2020, dan waktu itu juga masih pelatihan, belum ada legalitas dari HPI karena saya juga belum mengerti, sehingga masih digodok selama tahun itu. Jadi setelah ikut pelatihan dan kita 4 hari pelatihan, belum resmi, namun sudah ada sertifikat untuk pemandu wisatanya, sudah ada sertifikat pelatihan. Setelah itu di tahun berikutnya itu kita ikut lagi pelatihan untuk yang serupa, lagi di hotel, di Flores Hotel. Sehingga waktu itu juga sekitar 4 hari kurang lebih, dan kita turun lapangan langsung praktek. Sebelumnya itu kita prakteknya ke Gunung Iya, dari mulai Bukit Roja ke Gunung Iya, lalu tahun berikutnya itu kita prakteknya di Wologai, di rumah adat Wologai. Dan setelah itu kita juga dapat sertifikat, yang sama itu dari BNSP, BNSP ya, Badan itu, Nasional Sertifikasi Profesi. itu kita dapat setelah beberapa bulan kemudian lagi, kemudian itu juga ujiannya banyak orang, dan dalam waktu 1 hari bahkan kami sampai malam untuk bisa menjawab soal-soal yang dikasih baik lisan maupun tertulis itu di pusat informasi turis, di kantor pusat informasi turis, sehingga waktu itu kita mendapat sertifikat yang saya kurang lebih dapat sekitar 5 atau 6 sertifikat untuk tour guide, sehingga sudah resmi dan disarankan sendiri oleh ketua HPI waktu itu, Pak Ferdinand, kemudian dibantu sehingga dari peserta pelatihan tahun 2020 itu saya yang resmi menjadi seorang tour guide, dan saya sangat bersyukur karena kesempatan itu bisa datang secara resmi walaupun dia bertahap. Ini sebuah hal yang butuh pengorbanan teman-teman podcast kamu ya, karena saya dan juga Kakak Guido itu butuh start juga tuh bukan hal yang mudah teman-teman, ikut ujian sana sini sama bisa mendapatkan surat sah teman-teman ya, ataupun sebuah sertifikat yang sah legal menjadi seorang tour guide, dan bahkan saat ini menjadi bagian dari hidup mereka. Teman podcast kamu ini menarik ya. Nah, saya dan juga Kak Guido ya, ini sepanjang menjalani karir sebagai tour guide ya, pastinya juga sudah melayani banyak tamu dari berbagai negara dan juga sudah jalan ke sana kemari mengunjungi tempat-tempat tourism yang keren-keren ya. Apa ini cuman sebatas Flores saja atau sampai di luar Flores nih? Oke, saya pribadi saya
sebenarnya mau mengalami mau melayani seluruh Indonesia. Tetapi karena ada batasan-batasannya, termasuk ada aturan overlandnya. Karena di mana-mana kita Indonesia ini kan kaya akan budaya, akan sejarah, akan bahasa, macam-macam yang sehingga kita setiap daerah juga punya tour guide. Itu juga kita juga sudah memiliki lisensi yang sama untuk ini overland. Tetapi juga untuk teman-teman lain kita juga perlu untuk mereka cari makan juga. Dan saya karena di sisi lain sebagai guru bahasa Inggris juga privat, sehingga saya lebih fokusnya ke Kabupaten Ende saja. Karena Kabupaten Ende juga ada banyak tempat yang sebenarnya belum tersentuh semua yang sehingga itu juga menjadi perhatian saya bagaimana caranya untuk besok-besok kita bisa usulkan ke pemerintah. Sehingga saya rasa bahwa fokusnya saya selain guiding juga saya mengajar, sehingga waktu saya sudah cukup terbatas. Ini keren sih teman-teman podcast kamu ya, karena sembari menjadi tour guide, Kak Guido juga menjalani kursus bahasa Inggris ya, UMKM yang menarik ya. Jadi Betul sekali. ini sambil menjadi tour guide sambil nyampi juga teman-teman ya, inspirasi yang sangat bagus buat dibagikan untuk teman-teman podcast kamu. Kalau Cah? Ya, kalau sebenarnya dari sertifikat yang didapat pada saat ujian itu sebenarnya kita sudah bisa dibolehkan sebenarnya untuk membawa tamu atau overland itu untuk seluruh Indonesia memang. Jadi kan karena kita punya satu sertifikat yang sama di bawah Badan Nasional HPI itu komunitas nasional di bawah Dinas Pariwisata. Jadi ketika kita masuk tempat orang itu sudah legal sebenarnya, sudah resmi dan tidak bisa dihalang-halangi karena kita juga sudah punya surat izin. Tapi memang keterbatasan seperti tadi Kakak Guido lah ya bilang bahwa memang ada keterbatasan waktu dan yang lain-lain. Saya di sini juga memang bahwa ada kegiatan lain yang juga dilakukan, tidak hanya tentang guiding dan membawa tamu. Jadi memang akhirnya cuma membatasi di Flores saja. Jadi di Flores itu dari Flores Timur ke Flores Barat. Iya. Oke, jadi mungkin ada kan di sela-sela kegiatannya Cahyadi sebagai tour guide mungkin ada menjalani hal yang lain mungkin, Cah? Oke, untuk sementara ini memang selain menjalani kehidupan sebagai seorang tour guide, kita juga sebagai pelaku UMKM. Keren teman podcast kamu ya. Calon usaha. Betul teman-teman. Ini sebenarnya hal yang menarik buat dibagikan ya di sore hari ini teman-teman ya, karena berdua ini ya menjadi tour guide dan sekaligus sambil nyambi juga punya part time di luar tour guide itu bisa memberikan banyak jalan ya untuk bisa mencari pundi-pundi rupiah untuk masa depan ya. Keren sih teman-teman, ini bisa memberikan barang inspirasi buat teman podcast kamu ya di sore hari ini. Nah, jadi sering berjalannya waktu nih Cah dan juga Kak Guido ya menjalani profesi sebagai tour guide, tentunya banyak hal yang pernah ataupun banyak yang sudah makan garam di tour guide ini ya. Lebih senior. Nah, untuk bisa mengatasi tamu-tamu yang mungkin agak rewel ya, maybe ya Cah dan juga Guido, atau mungkin pernah mengalami tantangan-tantangan yang aduh kayaknya kok bisa mengalami hal kayak gini ya sama jadi tour guide, apa nih? Cah dulu silakan. Oke, jadi memang ada tantangan-tantangan bahwa ada beberapa tamu dari beberapa negara itu memang sangat sulit untuk kita tidak disebutkan ya. Cuman dari beberapa negara itu memang sangat sulit untuk berkomunikasi. Bukan berkomunikasi soal masalah bahasa, karena kita kebanyakan tamu yang datang ke sini itu rata-rata mereka sudah bicara berbahasa Inggris. Cuman tetap saja ada bahwa ada satu konsep dari kita yang berbeda dengan konsep mereka yang berbeda. Akhirnya untuk mendapatkan satu konsep yang berbeda itu kadang-kadang kita timbul tidak sepahaman. Jadi misalnya ini ada tamu-tamu yang memang tidak makan daging ya, tapi ternyata setelah ditanya itu tuh mereka memang tidak makan daging, tapi kemudian di dalam perjalanan itu mereka ternyata makan daging ayam. Nah ini ternyata yang mereka maksud daging itu cuman daging sapi dan yang lain-lain seperti itu. Jadi memang ada bahwa yang detil-detil hal sekecil itu tuh memang harus diperhatikan. Jadi saya kalau misalnya sedang ada tamu itu sampai hal yang detail itu saya tanyakan apakah alergi gluten ataukah vegan atau cuma makan sayur dan hal-hal yang seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita bisa berkomunikasi lebih baik, masalah yang seperti itu tuh bisa kita minimalisir. Ya, makanya juga sebagai bentuk respect ke mereka para tamu Betul juga. Sekali.
Kalau Kak Wido mungkin ada pengalaman yang ini mungkin menjadi tour guide ataupun tantangan menjadi tour guide sama ini Kak? Ya, tentunya bahwa tidak ada yang mulus-mulus dan tidak ada yang mudah dalam melakukan guiding. Seperti saya setuju dengan teman Cahaya bahwa memang tamu itu memiliki karakteristik yang sangat berbeda dan keinginan yang kita tidak bisa, bahkan kita tidak bisa rubah. Sehingga terkadang juga berlawanan dengan aturan yang dimiliki oleh HPI itu sendiri. Karena setiap daerah itu punya kepercayaan tertentu, kemudian kita juga diikat oleh hukum. Nah, kenapa? Karena itu menyangkut dengan keselamatan, kenyamanan. Karena namanya guiding, walaupun kita mencari uang, tetapi yang lebih penting di situ adalah keselamatan tamu itu sendiri. Jadi sebenarnya kita juga membutuhkan, kita juga wajib untuk diselamatkan atau selamat sebenarnya. Tetapi karena kita tugasnya sebagai seorang guider, dan itu yang tuntutan yang paling besar adalah bagaimana mereka itu bisa dengan kita selama beberapa hari itu harus dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, ini menjadi soal, sehingga termasuk makan minumnya, termasuk perjalanannya, itinerary, segala macam tentang mereka itu harus satisfaction, harus memuaskan mereka. Sehingga kadang-kadang kita tidak sepaham, memang itu terjadi. Tetapi kita sebagai guide itu lebih banyak mengalah. Nah, yang menjadi kita tekankan itu sangat penting ketika mereka melanggar protokol keamanan pemerintah itu sendiri. Nah, ini menjadi soal. Tetapi kalau untuk yang lain memang kita sesuaikan, dan kebanyakan kita melibatkan tour guide lokal sendiri, sehingga kita hanya mampu untuk menerjemahkan saja kepada mereka, dan mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Sehingga dalam hal itu kita lebih banyak untuk mengalah. Jadi memang harus tetap menjadi yang profesional ya, Cairi dan juga jadi sangat penting. keamanan dan keselamatan tamu itu jadi prioritas bagi seorang guide. Betul, karena bagaimanapun kamu menemukan fakta yang beda di lapangan, Betul tapi sekali. menjaga profesionalitas tentunya hal yang penting untuk menjadi Betul tour guide, sekali. teman-teman ya. Ini menarik buat kita singgung di sore ini, teman-teman. Nah, kalau berbicara soal tourism ataupun tempat-tempat pariwisata yang keren-keren di tanah Flores kita tercinta ini ya, Cahyadi dan juga Kak Wido, ada tempat-tempat pariwisata yang mungkin ketika kalian kunjungi itu harus dipelajari dulu ya historinya, karena biasanya itu kan hal yang penting untuk dibagikan ataupun di-share ke tamu-tamu yang mungkin belum tahu soal tempat tourism ini nih. Iya. Gitu, Cah. Baik, untuk hal ini memang sebelum kita melakukan guiding itu, kalau misalnya sudah ada pemesanan, maka kita melakukan survei terlebih dahulu dan memastikan segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat yang mau mereka kunjung. Jadi kita memang walaupun sudah sebelumnya kunjung, tetapi nanti kita dituntut lagi oleh agen sendiri, atau bahkan langsung dari mereka, bahwa tempat-tempat yang kita harus siapkan mereka itu di mana dan bagaimana dan harus seperti apa, dan juga komunikasi dengan pihak lokal. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Karena sering terjadi adanya gesekan-gesekan kecil ketika kita melakukan pemanduan. Kenapa? Karena guiding dengan kita yang pelaku pariwisata itu kadang-kadang bermasalah atau berselisih paham tentang ini masyarakat lokal setempat. Karena ada yang dilarang, ada yang disetujui, ada yang tidak. Nah, ini menjadi problem besar karena di ND sendiri khususnya itu masing-masing punya cerita rakyat, dan itu yang harus kita siapkan dengan baik, sehingga pada saat penyampaian berita kepada mereka itu tidak salah. Seperti itu. Oke, jadi ada informasi-informasi memang harus tepat sasaran teman-teman podcast kamu ya. Bagaimana mereka berdua ini harus belajar banyak tentang historical jadi tempat pariwisata itu, agar mungkin tidak salah informasi juga kepada turis yang mungkin mereka ngasal mungkin ya, teman podcast kamu, atau mungkin asal ngambil barang-barang yang dilarang maybe ya di tempat situ, kan itu bisa menjadi hal yang ini juga buat para turis. Nah, ada tidak mungkin Cah mungkin sebuah pengalaman yang melihat para turis yang mereka tidak sengaja mengambil tempat-tempat yang mungkin dilarang dalam tanda kutip di tempat wisata tertentu nih, Cahyadi? Kalau untuk turis atau tamu yang saya temani itu, saya usahakan tidak terjadi hal yang sedemikian rupa. Tapi ada berapa yang saya ketemui itu misalnya di kampung adat Saga. Jadi kebetulan saya sedang berkunjung di situ dengan tamu saya, dan ada rombongan lain yang juga berkunjung ke situ. Tamu saya itu tetap saya temani, tapi rombongan yang lain itu pendampingnya duduk di tempat yang lain, sedangkan tamunya tuh dibiarkan untuk
berkeliaran sendirian. Nah, tamunya mereka itu ngikut rombongan kami. Nah, untuk tamu saya itu memang saya sudah tegaskan bahwa di kampung adat itu ada satu bangunan khusus yang berisi alat musik itu yang tidak boleh dimasuki oleh wanita atau perempuan. Oke, Itu oke. memang pantangan untuk orang situ. Kemudian ada di halaman satu rumah adat yang namanya Saogaga, itu ada satu tiang berukir yang memang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Nah, itu yang sekecil itu tuh harus diperhatikan oleh guide-nya ke situ. Kalaupun nanti misalnya orang situ tidak ada, yang mendampingi tidak ada, paling tidak hal sekecil itu tuh bisa diberitahukan kepada pendampingnya. Nah, pada saat kunjungan saya ke situ itu ternyata rombongan lain itu eh, menyentuh tiang berukir itu, kemudian dilihat oleh salah satu musalaki yang ada di situ. Nah, untungnya itu masih dimaafkan sama mereka karena ketidaktahuan. Tapi cuman ada beberapa ritual yang harus dilakukan. Dan biasanya tuh kalau sampai fatal itu langsung dikenai denda adat dan itu lumayan besar. Nah, tempat-tempat yang seperti rumah adat Wologai juga itu ada pantangan yang tidak boleh dilakukan seperti memasuki halaman tengah untuk upacara adat itu tidak boleh, bahkan untuk masyarakat situ saja tidak boleh. Kemudian di pinggirannya itu juga ada terdapat salah satu batu yang menurut cerita masyarakat setempat itu bahwa kalau disentuh itu nanti akan mendatangkan bala atau Malapetaka. musibah bagi kampung tersebut. Hal-hal seperti itu yang harus kita cari, kita research ya sebelum kita membawa tamu ke situ. Karena kadang tamu itu hanya untuk mengetes kita. Kadang mereka sudah baca tentang satu objek wisata, tapi kemudian mereka akan bertanya lagi hanya untuk mengetes kemampuan kita. Ada tamu tipe-tipe yang seperti itu. Nah, kalau kita tidak bisa menjawab sebagai guide, ini akan sangat repot. Makanya misalnya kalau ada yang kita sama sekali mungkin belum baca atau belum tahu tentang itu, nanti biasanya disampaikan, oh ya, untuk hal ini nanti akan saya beritahukan nanti. Nah, itu bisa kita pakai untuk satu excuse yang bagus kepada para tamu. Ini informasi menarik teman podcast kamu ya, bahwa memang semua tempat pariwisata tuh ada hal yang memang dikenal Harus dengan diperhatikan. aturan-aturan OB Ya, betul law yang sekali. harus dituruti teman podcast kamu, bahwa mungkin ketidaktahuan dari para wisatawan mancanegara Iya, akan iya. satu hal tertentu yang akhirnya ini harus dipertegas oleh teman-teman tour guide di sini ya, Betul yang sekali. harus tahu betul tempat-tempat di mana yang memang kayak tadi tidak boleh disentuh atau Iya, yang boleh betul disentuh di sekali. mana, dan mungkin tutur kata juga harus dijaga Betul ya, karena sekali, mungkin ada yang iya. tidak boleh teriak-teriak di tempat ini, Iya. harus tenang-tenang di tempat ini, karena mungkin saking excitednya mereka ya teman-teman Iya, ya, betul akhirnya mereka sekali. teriak wow dan justru padahal mengganggu Oh ya, para warga berbicara sekitar. tentang itu mungkin masuk ke rumah adat Wologai misalnya, itu diwajibkan untuk bersarung lah. Wajib ya, Caya. Wajib bersarung untuk masuk ke kompleks areal rumah adat. Pria Karena wanita pria wanita Ya, semua. semuanya wajib untuk bersarung ya, tidak terkecuali karena menghormati areal. Jadi kita juga mengikuti aturannya mereka di sana ya. Jadi untuk yang datang mungkin karena kita tahu ya bahwa turis atau tamu itu kebanyakan berpakaian mungkin ada yang kurang sopan atau seperti apa. Jadi untuk disamaratakan semuanya masuk, kita bersarung sama-sama. Bahkan guide pun diwajibkan untuk bersarung. Kita menghormati kepercayaan masyarakat setempat, leluhur masyarakat setempat. Ini menarik teman podcast kamu ya, bagaimana cara kita mengajarkan juga tentang behave ya kepada teman-teman Betul sekali. mancanegara yang mungkin masih belum tahu tempat-tempat tertentu ya. Ada rules yang memang bagi mereka mungkin terkesan aneh, tapi bagi masyarakat warga itu sendiri itu penting buat mereka Betul sekali. jaga Betul, ya, karena setuju, mungkin ya. menghormati akan leluhur mereka teman Betul podcast sekali, ya. kamu ya. Nah, jadi selama menjalani profesi sebagai tour guide sambil nyambi juga yang menjadi Jadi guru penjual bahasa es, Inggris ya, dan juga KM juga, ini menarik, banyak hal yang mereka udah pelajari teman podcast kamu ya di edisi kali ini. Nah, jadi kalau misalnya ada tamu-tamu yang mungkin karena ketidakpahaman mereka kepada tempat-tempat tertentu, adakah mungkin tamu-tamu yang menanyakan kenapa tidak boleh seperti itu, dan mungkin apakah karena mereka mungkin saking penasarannya, oh saya harus ke situ, saya mau sentuh nih, saya mau masuk ke tempat ini nih, tapi karena mereka kan mungkin saking excitednya ya Cahaya Iya. Widodo, jadi mereka ini akhirnya lupa akan concern yang harus mereka tingkatkan di tempat itu teman-teman. Nah, jadi dari semua tempat-tempat pariwisata yang sudah Cahaya dan juga Guido
temani para tamu luar negeri ini, teman podcast kamu, Narati dan Ica, yang mungkin Kak Guido juga yang paling berkesan bagi mereka dari mancanegara nih, Kak Guido ataupun Cahyadi. Kak Guido dulu silakan. Guido dulu. Oke, baik. Hal yang paling berkesan kepada para tamu itu biasanya sesuatu yang sangat alami dan yang unik, yang tidak dimiliki oleh mereka di negara asal mereka atau di tempat-tempat lain. Salah satunya seperti Danau Kelimutu. Danau Kelimutu itu ada 3 danau yang di 3 negara berbeda. Jika saya tidak salah itu di Jepang, kemudian Australia. Itu juga mereka juga berubah warna juga. Tetapi sayangnya kedua negara itu, danau dari kedua negara itu bisa diprediksi kapan dia berubahnya. Sedangkan uniknya Danau Kelimutu itu dia tidak bisa diprediksi. Nah, ini sudah terjadi seringkali dan sangat-sangat luar biasa, sehingga dia selalu menarik tamu yang bahkan tamu yang sama, dia ingin tinggalnya lebih lama, ingin tinggalnya lebih lama, atau bahkan dia ingin datang lagi di periode-periode berikut. Karena ada beberapa tamu yang saya lihat itu bahwa memang mereka sering kesini karena itu salah satu daya tariknya yang mereka ingin tahu kenapa sampai itu berubah, bagaimana, karena hitungan ilmu kimia atau sains yang berkaitan itu pun sampai hari ini belum ada yang bisa membuktikan kenapa Danau Kelimutu itu bisa seperti itu. Dan juga ada tenun ikat di sini, ada banyak hal yang juga sejarah-sejarah lain seperti Gabi. Ini yang membuat mereka itu merasa sangat tertarik dan penasaran untuk selalu mencari tahu, dan mereka selalu akan tanya hal-hal yang bahkan di luar yang kita pelajari malahan. Ini menjadi soal, sehingga memang dari hal kecil besar itu kita selalu siap. Maka kalau memang sudah tidak bisa menjawab, ya otomatis kita lari ke yang seperti sampaikan ini Kakak Cahyadi, bahwa memang kita janjikan waktu bahwa oke, nanti saya akan sampaikan informasi itu saat kamu pulang. Oke, ini menarik ya. Kalau Cahyadi? Oke, jadi untuk tamu-tamu itu kan main attraction-nya tetap ya Kelimutu. Kalau kebanyakan itu tamu datang karena Kelimutu. Tapi tentu saja ketika sudah di sini kita perkenalkan juga bahwa di sini ada rumah adat, kemudian ada tenunannya dan lain-lain. Tapi beberapa kali juga saya pernah menemukan tamu dengan minat khusus. Minat khusus itu ada peneliti tentang serangga, kemudian ada peneliti tentang burung, dan juga tanaman. Jadi saya excited karena saya juga penyuka tanaman lah. Jadi kadang-kadang kita ajak mereka untuk, ini di sini tanaman ini kita punya daun mengkudu yang bahasa endenya kita bilang kembo itu, yang kemudian akarnya juga dibuat sebagai pewarna sarung. Nah, jadi itu ada pohon tarunya. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa ceritakan kepada tamu. Sekarang kembali lagi kepada kita sebagai guide, bagaimana cara kita membuat mereka nyaman, mengorek informasi tentang apa yang mereka suka tanpa menyebabkan mereka tersinggung. Karena agak beda mindset orang-orang yang datang dengan orang-orang kita. Karena agak repot karena orang-orang kita itu tuh terbiasa untuk mengorek hal-hal pribadi, sedangkan orang mereka itu lebih suka berbicara tentang sesuatu yang tidak menyangkut hal-hal pribadi. Karena itu private mungkin. Iya, karena itu private, ranah private, dan tidak ada untung bagi kita untuk mengorek-ngorek data pribadi. Jadi yang harus bisa dilakukan oleh seorang guide, seperti Kakak Guido bilang tadi, itu adalah kita mencari tahu apa sih minatnya mereka, apa sih yang mereka sukai misalnya. Jadi kalau mereka suka keindahan alam, ya kita tunjukkan lebih banyak kepada mereka keindahan alam. Tapi tentu saja dengan kita menawarkan, misalnya ketika ada rumah adat, kita tawarkan rumah adat, kemudian ada tarian adat, kita juga tawarkan. Kalau mereka bilang iya, baru kita ajak mereka ke tempat untuk yang penting itu adalah bahwa kita memastikan keamanan dan keselamatan mereka saja itu selama berada di lokasi. Oke, jadi bisa dibilang bahwa memang
banyak sekali tempat-tempat pariwisata yang menarik ya di Betul Flores sekali. khususnya, mungkin bisa dipromot ya Betul kepada para sekali, tamu ha. mancanegara ya, Danau Heeh. Kilemutu, Kampung Adat Saga, Iya, Bologai termasuk ya, yang baru kan Muruara itu. Muruara juga, teman Wolopobo ya, masih di Labuan Bajo mungkin ada juga, Maumere masih banyak lagi, Masih banyak sekali. Larantuka juga masih banyak lagi teman-teman Flores yang ini terlalu indah. yes teman-teman ya. Jadi Ini surga. surga teman-teman podcast kamu. Jadi kan banyak hal tempat-tempat yang bisa dijadikan promosi untuk teman-teman mancanegara ya, untuk bisa Iya. mengajak mereka nih makin cinta nih akan Flores ya, yang memang akan kaya dengan tempat-tempat pariwisatanya ataupun Betul turismenya. sekali. Nah terakhir nih Cak Eden dan juga Kak Guido ya, ini ada kaitannya dengan asa cita dari Pak Prabowo sendiri ya. Iya. Bagaimana kaitannya dengan pariwisata ya. Jadi menjadi seorang tour guide ini tentunya bagaimana kakak berdua bisa membangun rasa cinta ataupun rasa bangganya akan tanah air dan kebanggaannya akan pariwisata kita ini nih, Indonesia nih kan. Kakak cari duluan. Oke, Silakan, boleh. Kak. Ini kalau bicara tentang nawacita dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, memang bahwa salah satu tujuannya adalah untuk memajukan kalau bisa saya simpelkan kalimatnya adalah ingin memajukan pariwisata Indonesia. Kebetulan kita sebagai lini terbawah dari pariwisata Indonesia, sebagai guide di daerah. Nah, ini adalah salah satu kesempatan yang bagus. Jadi pariwisata Indonesia khususnya di daerah timur itu sekarang sedang lagi naik daun ya, benar-benar. Cuman memang ada hal-hal tantangan-tantangan yang seperti kita dengar kemarin ada di Ratenggaro, kemudian di daerah kita juga ada termasuk ada perlakuan yang tidak enak terhadap wisatawan. Salah satunya juga di Pantai Koka kemarin. Jadi kita berharap bahwa ini pemerintah mendengar hal ini dan ini pemerintah menyelaraskan dengan nawacita Pak Prabowo untuk membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di daerah ya. Jadi benar-benar memang harus membantu. Bukan tugas kita sebagai guide mendampingi tamu, tapi ketika terjadi masalah-masalah yang ada di lapangan itu tidak bisa kami selesaikan sendiri. Kita butuh bantuan pemerintah daerah karena pemerintah daerah ini kan mewakili pemerintah yang ada di atas sana. Bagaimana caranya supaya kita menjadikan satu tempat wisata itu bisa ramah, bisa bersih, bisa nyaman untuk wisatawan. Ya, jadi saya dukung selama niat mulia itu bagus untuk memajukan pariwisata daerah, untuk membangun pariwisata daerah, kita dukung 100%. Dukung juga dari kita sendiri. Kalau Kak Guido mungkin ada. Ini hal yang sangat menarik untuk kita harus perhatikan bersama, karena selain kami untuk tujuannya mencari uang, kita juga berbicara bagaimana caranya supaya menjaga kelestarian ini yang sangat penting, alami, dan juga selalu bekerja sama dengan lokal, dengan pemerintah, sehingga hal-hal yang telah disebutkan tadi oleh Kak Cahyadi itu tidak boleh terjadi lagi, dan bahkan bila perlu menarik lebih banyak ini wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Ini menarik sih Kak Guido dan juga Cahyadi ya, dan diharapkan bahwa dengan program Asa Cita dari Pak Prabowo Subianto ini juga bisa memberikan banyak hal juga yang dipelajari oleh teman-teman podcast kamu juga, bahwa kita sebagai warga Indonesia juga harus bangga nih dan juga memperjuangkan akan pariwisata kita ya, biar dikenal, dan juga kita harus ramah juga nih kepada para mancanegara. Jangan sampai mereka kecewa ya dengan cara kita treat mereka juga ya, dan how to treat mereka juga harus baik, harus sopan juga, dan mereka juga tidak kecewa dengan pelayanan kita di Indonesia khususnya untuk pariwisata ya. Dan kita mau ngobrol bareng teman-teman seharusnya dari Cahyadi dan juga Kak Guido ya, tapi kita punya limit time saat ini teman podcast kamu. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya kita akan ketemu lagi ya dengan topik-topik seru. Terima kasih banyak buat Kak Guido dan Cahyadi untuk teman podcast kamu edisi kali ini. Sama-sama. Dan terus ikuti teman podcast kamu lainnya di edisi berikutnya hanya di RRI. Terima kasih dan selamat sore, sampai jumpa.